Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan Rafif dari Komputerisasi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai data flow diagram pada sistem informasi tabungan di BPR. Di sini pertama ada diagram konteks, yang dimana merupakan data flow diagram untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah permodelan. Lalu pada diagram konteks di sini terdapat sebuah proses, yaitu proses sistem informasi tabungan BPR dan memiliki 5 terminator, yaitu customer service, nasabah, teller, back office, dan kepala cabang. Setiap terminator mempunyai input dan outputnya masing-masing. Lalu pada customer service akan menginput informasi produk bank ke dalam sistem, kemudian akan meminta data nasabah untuk membuka rekening baru. Lalu di nasabah memberikan dokumen pendukung dan setoran awal untuk diproses dari pihak bank, sehingga nasabah mendapat buku tabungan jika berminat. Lalu teller berupa setoran awal dan kemudian akan mencetak buku tabungan. Lalu back office memverifikasi data nasabah. Lalu kepala cabang akan meminta laporan dari sistem, kemudian akan menentukan kebijakan baru agar kepuasan nasabah terpenuhi. Lalu pada diagram level 0, diagram level 0 yang dimana jumlah terminator dan data flow tetap, sedangkan proses dan data storage akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Nasabah memberikan dokumen pendukung untuk memproses membuka rekening baru. Kemudian customer service akan memeriksa data nasabah dan menginputkan ke dalam proses. Dalam proses tersebut, data nasabah akan disimpan ke dalam file nasabah baru. Nasabah memberikan setoran awal untuk melakukan proses penyetoran awal. Kemudian, teller akan memeriksa setoran awal dan menginputkan ke proses. Dari proses tersebut akan mendapat buku tabungan. Lalu, back office akan mengambil data transaksi dari proses melakukan transaksi penyetoran awal dan menginputkan ke proses memverifikasi data transaksi. Lalu dari proses tersebut data transaksi dan nasabah akan dimasukkan ke file laporan harian. Lalu kalau cuma data transaksinya aja akan dimasukkan ke laporan berjenis transaksi. Lalu kepala cabang akan mengambil laporan dari memproses, memverifikasi, dan memposting data transaksi. Lalu data transaksi akan diinputkan ke dalam proses melakukan analisa transaksi. Lalu kepala cabang akan mengambil kebijakan baru. Lalu diagram detail. Diagram detail di mana diagram ini menjelaskan lebih rinci dari diagram sebelumnya. Lalu pada diagram detail 1, nasabah memberikan dokumen pendukung untuk memproses memeriksa rekening nasabah di cabang lain. Lalu customer service akan mengambil data nasabah dan menginput data nasabah dalam proses menginput data nasabah. Data nasabah akan disimpan ke dalam laporan file laporan nasabah baru. Lalu pada diagram detail 2, nasabah memberikan setoran awal untuk proses memeriksa setoran awal. Lalu teller mengambil setoran awal dan menginputkan ke setoran awal. Data transaksi dari proses tersebut akan diinputkan ke proses memvalidasi transaksi. Lalu back office akan mengambil data dari proses tersebut, menginputkan ke proses 3. Setelah itu data transaksi dari
memvalidasi transaksi ke dalam buku tabungan dan nasabah akan mendapat buku tabungan. Lanjut ke diagram detail 3. Back office mengambil data transaksi dari proses 2 lalu menginputkan ke proses memverifikasi data transaksi. Lalu data transaksi akan diinput ke proses memposting data transaksi. Dalam prosesnya, data nasabah dan transaksi akan disimpan ke file laporan harian dan data transaksi akan dimasukkan ke file laporan per jenis transaksi. Lalu kepala cabang akan mengambil laporan dari proses memposting data transaksi dan menginputkan ke proses 4. Lalu diagram detail 4. Kepala cabang mengambil laporan dari proses ketiga lalu menginputkan data transaksi dari laporan ke dalam proses menentukan jenis transaksi. Data transaksi dari proses tersebut akan diinputkan ke proses memprediksi jumlah dana transaksi. Lalu tren transaksi dan prediksi jumlah dana akan diinputkan ke dalam proses menentukan kebijakan selanjutnya. Dari proses ini, kepala cabang membuat kebijakan baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.